Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak PAUD numpang-nampang, numpang eksen. Yes, hore. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan anak disusun oleh Afifah Cindy Lia Lalian. Pertumbuhan, proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan tujuannya, mulai dari janin dalam kandungan dan keselamatan setelah lahir hingga kedewasaan. Nah, ini contoh gambar penambahan tinggi badan dan penambahan berat badan. Selanjutnya, kecepatan pertumbuhan anak usia dini. 1. Pertumbuhan sel otak mulai dari masa kehamilan sampai anak usia dini. 2. Kenaikan berat badan. Selanjutnya, perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik atau berurutan progresif dan berkesinambungan yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar atau diulang kembali mengikuti emosi, sosial, kemampuan dan keterampilan seperti yang pada gambar di bawah ini, merangkak dan berjalan. Selanjutnya, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diukur bertambah fisik. Perubahan dalam ukuran fisik, tinggi dan berat badan, organ tubuh, volume otak, bahasa, jumlah suku kata bertambah. Yang kedua, perubahan mengenai hal-hal penumbuhan gigi, kekayaan bahasa, nilai moral dan pengetahuan. Perkembangan tersebut bersifat kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung. 2. Psikis dan sosial. Perubahan dalam tubuh, kemampuan berpikir rasional, rangkut, berluasan. Nah, ini contoh gambar pertumbuhan pada dari yang kecil dari dewasa. Selanjutnya, proporsi tubuh dari janin sampai dewasa. Nah, ini dia kita waktu dari janin sampai dewasa. Siap, waktu janin sampai dewasa. Selanjutnya, kematangan. Suatu fase yang merupakan titik puncak pertumbuhan atau perkembangan di mana aspek-aspek jasmani maupun berfungsi sebagai mestinya serta proses pertumbuhan organ-organ pada makhluk hidup yang telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsi. Nah, ini suatu fase yang merupakan titik puncak pertumbuhan atau perkembangan. Berikutnya, dimensi perkembangan anak.
Kalian bisa mengamati contoh-contoh di bawah ini: perilaku baik buruk, bahasa, sosial moral, intelektual, konsep diri, sikap beragama, dan emosional, motorik. Bahasa itu memahami, menyampaikan informasi. Sosial itu hubungan dengan masyarakat. Berikutnya, tahapan perkembangan. Prenatal, proses pembuahan sampai anak terlahir di dunia. Infant, usia 0 sampai 1 tahun. Preschool, usia 3 sampai 6 tahun. Tutor, usia 1 sampai 3 tahun. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4. Ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Selanjutnya, karakteristik umum perkembangan anak. 1. Masa pertumbuhan dan berkembang. 2. Meniru. 3. Peka. 4. Irama alamiah. 5. Kemandirian. 6. Memiliki harga diri. 7. Belajar melalui indera dan bekerja. 8. Mengulang hal yang disukai. 9. Menyukai proses. Berikutnya, karakteristik perkembangan infant, usia 0 sampai 1 tahun. Kognitif, nilai agama dan moral infant, usia 0 sampai 1 tahun. Sosial, emosional, motorik, bahasa. Karakteristik perkembangan infant. Kalian bisa lihat dan memahami ke arah suara, meliputi objek yang bergerak lambat dalam periode singkat, belajar melalui pengalaman sensoris, menikmati permainan peek-abo, mencari sebagai objek yang tersembunyi, membenturkan benda, menanggapi orang yang memanggil namanya, tersenyum di depan cermin, menunjukkan ketertarikan pada buku bergambar. Karakteristik perkembangan. Toddler, usia 1 sampai 3 tahun. Kognitif, nah kalian bisa lihat ada motoriknya, bahasanya, sosial emosionalnya, nilai keagama dan moral. Karakteristik perkembangan toddler, kognitif. Menunjukkan benda yang diberikan nama oleh anak, mengetahui beberapa bagian tubuh, mengenali dirinya di foto atau cermin, memanggil dirinya dengan nama menggunakan saya milikku, mengenal beberapa warna dasar merah, biru, kuning, dan hijau, membentuk benda, menyebutkan nama sendiri dan orang-orang yang dikenalnya, menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya, dan merangkai. Karakteristik perkembangan dari preschool, usia 3 sampai 6 tahun. Seperti yang tadi ya, seperti bahasa, motorik, sosial emosional, nilai agama dan moral. Karakteristik perkembangan preschool. Menggunakan benda untuk bermain simbolik,
mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui konsep banyak dan sedikit, memahami posisi kedudukan dalam keluarga dan lingkungan. Cinta, kehangatan, kasih sayang, stimulasi lingkungan, interaksi, penghargaan, pengertian, kebebasan mengeksplor kebutuhan anak, memberi atau yang wajar dan disiplin, kesempatan dan waktu yang lebih banyak, lingkungan dan aturan yang reguler, pujian dan dorongan, interaksi. Nah, ini kebutuhan anak. Kalian harus pahami. Cinta, kehangatan, dan kasih sayang, interaksi, pujian dan dorongan, lingkungan dan aturan yang reguler. Development appropriate perencanaan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga PAUD, disesuaikan dengan usia anak, disesuaikan dengan budaya tempat anak dibesarkan, disesuaikan karakteristik perkembangan anak, disesuaikan kebutuhan anak. Selanjutnya, asup. Ciri-ciri anak bertumbuh dengan baik. Asup. A itu aktif, S itu sehat, U itu umur, B itu bertambah tinggi, B itu bertambah berat badan. Jadi singkatnya asup. Aktif, sehat, umur, bertambah tinggi, bertambah badan. Menjunjung pertumbuhan anak. 1. Gizi seimbang. Pemberian ASI 6-2 tahun untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Makanan pendamping ketika zat berisi, ya begitulah. 2. Deteksi dini pertumbuhan anak. Kalian bisa lihat cara-caranya di bawah ini. Penimbangan dan pengukuran tinggi, imunisasi untuk mengingatkan kekebalan tubuh anak. Manfaat pengenalan empati kepada bayi. Nah, berikut ini adalah manfaat yang ada di bawah ini, manfaat-manfaat perkenalan kepada bayi. Terlambat mengenalkan kepada bayi. Inilah pengenalan dan terlambat mengenalkan kepada bayi. Berikutnya, fakta penelitian Pakistan tahun 2011. Pemberian suplemen vitamin A anak usia 5-59 bulan. 20%. Pengurangan berita yang mengidap penyakit akibat infeksi darah, campak maupun kebutaan. Diare, campak maupun kebutaan. Maaf ya, salah. Sekitar 20%. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 1. Keturunan genetik, terutama orang tua. 2. Lingkungan. Keturunan genetik ini ayah dan ibu, kakak dan nenek. Kalau lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain teman-teman sekitarnya dan sekolah.